Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang proposal yang telah kami buat dengan judul Biogas for Waste. Biogas berbahan dasar sampah sisa makanan sebagai solusi penanganan gas rumah kaca dan energi terbarukan. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Husnul Hatim. Perkenalkan, nama saya Kamelia Hidayat. Saya Penghidup. Dewasa ini, kondisi bumi sudah seperti sebuah es krim. Semakin lama, es yang berada di kutub bumi semakin mencair. Lalu, apakah manusia turut andil dalam perubahan bumi tersebut? Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika manusia menemukan api, manusia mulai memahami seberapa pentingnya energi. Akhirnya, manusia mampu menggali semakin dalam ke dalam bumi untuk menemukan energi baru bernama bahan bakar fosil. Tetapi, bahan bakar fosil adalah jenis energi yang mahal dan jumlahnya terbatas. Belum lagi, dampak yang ditimbulkan dari bahan bakar fosil berupa polusi dan tentunya gas karbon dioksida yang semakin mengakibatkan bumi terasa semakin panas dan mempercepat perubahan iklim. Selain itu, masalah kedua yang sekarang kita hadapi adalah ketika manusia menemukan energi, maka saat itu pula manusia mulai bercocok tanam. Bercocok tanam menjadikan manusia mampu memproduksi makanan secara massal. Tetapi yang disayangkan, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, manusia terus memperbanyak sampah makanan. Lalu, apa yang menjadi masalah dari sampah makanan tersebut? Sampah makanan pada tahun 2021, menurut hasil penelitian Bappenas, mencapai angka 23 juta hingga 48 juta ton per tahun. Angka itu setara dengan 115 hingga 184 kg. Belum lagi dampak dari sampah makanan yang dibiarkan berada di lingkungan terbuka berupa gas metan. Ketika bereaksi dengan oksigen, boom, maka terjadilah sebuah ledakan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ledakan tersebut? Yang suatu hari, gas metana tersebut akan membantu perubahan iklim menjadi semakin lebih cepat. Apa solusi yang bisa kami tawarkan? Solusi yang kami tawarkan yaitu biofuels. Bermula dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak sampah makanan yang dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih sering membuang-buang makanan, ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup tinggi, mengakibatkan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Menurut Kementerian Pertanian, pada tahun 2019, Indonesia telah menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Biofuels, sesuai dengan namanya, biogas food waste yang merupakan biogas berbahan dasar sampah makanan. Pemilihan biogas sebagai solusi dalam mengurangi sampah makanan didasari oleh kandungan gas metana yang dapat dihasilkan sampah makanan yang mendukung proses pembuatan biogas itu sendiri. Selain itu, biogas memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, di mana salah satunya yaitu sebagai alternatif pengganti sumber bahan bakar seperti gas LPG yang saat ini mulai mengalami kelangkaan. Dengan adanya solusi biofuels,
Selain dapat mengurangi angka sampah makanan yang ada di Indonesia, tapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, yaitu sebagai alternatif sumber bahan bakar yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar biogas dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kontribusi dari berbagai pihak. Di antaranya yaitu yang pertama, pemerintah, yang berperan untuk mendukung kegiatan sosialisasi serta memberikan arahan kepada masyarakat mengenai apa itu biogas. Kedua, komunitas peduli lingkungan, yang berperan untuk membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga, masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan pihak yang melakukan perubahan dalam mengurangi sampah makanan. Langkah-langkah pembuatan biogas. Gambar di sebelah kiri merupakan gambar desain dari biodigester yang akan digunakan dalam membuat biogas. Yang pertama, hancurkan sampah makanan dan air dengan perbandingan 1:1 melalui mixing pit. Kedua, digester. Digester merupakan tempat di mana terjadinya proses pembuatan biogas melalui proses fermentasi oleh bakteri anaerob. Ketiga, central pit merupakan tempat penampungan gas yang dihasilkan oleh sisa-sisa makanan yang telah dihancurkan dan diolah melalui tahap fermentasi. Keempat, outlet pit merupakan tempat keluarnya ampas biogas. Kelima, gas outlet merupakan pintu keluar masuknya gas. Kesimpulan, waktu pelaksanaan program ini adalah 3 bulan, di mana bulan pertama merupakan tahap persiapan, bulan kedua merupakan pembuatan dan uji coba biogester, dan bulan ketiga terdapat evaluasi biogester dan penerapan kepada masyarakat. Teknik implementasi. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan biogas adalah membuat desain dari biogester yang akan digunakan dalam membuat biogas, dan melakukan uji coba pembuatan biogas dengan menggunakan biogester yang telah dibuat. Sebagai upaya dalam merealisasikan gagasan ini, dibutuhkan berbagai pihak yang berkaitan dan memiliki keahlian yang mendukung keberhasilan program. Pihak yang terkait diantaranya adalah pemerintah serta Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, akan dilaksanakan sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat mengenai biogas, sehingga masyarakat dapat menggunakan biogas dengan baik. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa biogas sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah sisa makanan, serta memenuhi kebutuhan energi yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan sisa makanan yang ada. Program ini dibentuk untuk mengoptimalkan kandungan gas metana yang terdapat pada sampah sisa makanan yang tidak diolah. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan kebutuhan energi di Indonesia dapat terpenuhi dan dampak negatif akibat sampah sisa makanan dapat diatasi guna mewujudkan SDGs 2030. Sekian, terima kasih. Cutting food waste is a delicious way of saving money, helping to feed the world, and protect the planet. Tristan Stewart. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.